Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, berjumpa kembali dengan saya Kang Irfan dalam Ngawangkong. Kali ini kita akan membahas tentang perkembangan teknologi perkerasan jalan. Untuk sesi pertama, kita akan coba lebih mendalami mendiskusikan tentang perkembangan jalan, khususnya tipe-tipe perkerasan yang berhubungan dengan perkerasan kaku atau rigid pavement. Para insan Merdeka Belajar, jalan merupakan infrastruktur yang menghubungkan satu daerah dengan daerah lain yang sangat penting dalam sistem pelayanan masyarakat. Sejak tahun 1985, artinya sekitar 35 tahun yang lalu, perkerasan jalan beton atau perkerasan jalan kaku mulai diaplikasikan di Indonesia dengan membangun jalan-jalan beton di beberapa kota di Indonesia. Akan tetapi, setelah itu perkembangan penggunaan perkerasan kaku di Indonesia berjalan cukup lambat. Namun, dalam beberapa tahun terakhir ini, perkembangannya menunjukkan percepatan yang cukup tinggi. Peningkatan pembangunan perkerasan kaku di Indonesia terus bertambah dengan cepat, baik untuk jalan tol, jalan nasional, jalan provinsi, jalan kota, bahkan sampai jalan-jalan perumahan. Untuk itu, kita perlu mempelajari berbagai hal sehingga kita memiliki pemahaman mengenai konsep dasar konstruksi perkerasan kaku. Sehingga pada saat perencanaan, pelaksanaan penggalian mutu konstruksi, khususnya perkerasan kaku, dapat dilaksanakan sesuai dengan spesifikasi dan mendapatkan kualitas perkerasan yang diinginkan. Para insan Merdeka Belajar, dalam perkembangannya kita mulai melihat sedikit tanda kutip penyimpangan atau malpraktek di dalam implementasi berbagai jenis perkerasan. Kadangkala tidak sedikit para engineer atau para desainer menyederhanakan permasalahan. Katakanlah bertemu dengan kondisi tanah dasar yang ekspansif misalnya. Karena capek menggonta-ganti perkerasan lentur, sehingga disederhanakan saja, yuk kita ganti saja dengan perkerasan kaku. Kenapa harus perkerasan kaku? Karena perkerasan kaku nyaris tanpa ada pemeliharaan dan diyakini lebih kuat dari perkerasan lentur. Barangkali pemahaman itu tidak salah. Namun tentunya sebelum kita memutuskan penggunaan perkerasan kaku atau perkerasan lentur, harus ada kajian-kajian yang komprehensif yang berdasarkan pendekatan-pendekatan teknis, sehingga saat kita menentukan apakah akan memilih perkerasan lentur atau perkerasan kaku, tidak menyalahi kaidah teknis yang diperlukan, sehingga tidak salah dalam mendesain yang ujung-ujungnya kita mendapatkan jenis perkerasan yang tepat untuk setiap jenis lingkungan, jenis tanah dasar, jenis lalu lintas yang tepat pula. Di Indonesia saat ini panduan atau pedoman dalam menentukan jenis perkerasan sampai menghitung tebal perkerasan sudah dipandu dengan MDP yang dikeluarkan oleh Dirjen Bina Marga. Jadi para insan Merdeka Belajar bisa memanfaatkan MDP yang sudah ada tersebut. Baik para insan Merdeka Belajar, mari kita lanjutkan tentang perkembangan dari awal yang bisa kita catatkan di masa sejarah, bagaimana perkembangan perkerasan jalan ini berkembang di dunia. Barangkali kita bisa mulai dengan pencatatan kondisi di Roma dari ini adalah digambar. Para insan Merdeka Belajar bisa memperhatikan sketsa atau ilustrasi bagaimana awal mula orang-orang, barangkali boleh kita sebut engineer para perencana mendesain perkerasan jalan di masa Romawi. Dalam studi terbaru, para peneliti terus mencoba menggali sebenarnya bagaimana Roman Empires ini atau Romawi melakukan pendekatan teknologi untuk jalan. Rupanya dalam studi terbaru para peneliti telah mengkonfirmasi bahwa jalan-jalan Romawi ini bertindak sebagai pemicu untuk pertumbuhan dan aktivitas ekonomi, seperti yang mereka telah lakukan hampir 2000 tahun yang lalu. Nah, cukup luasnya wilayah mereka
mereka harus memastikan bahwa seluruh wilayah dapat terkoordinasi dengan baik, dapat terhubung dengan baik, sehingga dibangunlah jalan yang cukup banyak dan cukup panjang. Di dalam penelitian terakhir dapat dilihat para ilmuwan kemudian menggunakan satelit mengkonfirmasi wilayah-wilayah atau jalan-jalan, jaringan jalan yang memiliki sifat yang sama. Dari hasil analisa satelit tersebut didapatkan jalan lurus panjang dibangun oleh orang Romawi dimanapun lokasi yang mereka taklukkan. Jadi setiap daerah yang mereka taklukkan, mereka membangun jaringan jalan yang terhubung ke pusat kekuasaan mereka. Dalam banyak hal, di beberapa kasus yang diteliti oleh para sejarawan, terlihat bahwa setiap wilayah menjadi sama terkenalnya dengan kaisar dan jenderal terhebat mereka di dalam sejarah. Jadi jaringan jalan ini memiliki posisi yang sama dengan bagaimana Roman Empire ini terkenal. Mestinya para insan mereka belajar sebagai pelaku, sebagai engineer, sebagai perencana di bidang jalan, sedikit memahami tentang bagaimana di 2000 tahun yang lalu jaringan jalan yang begitu luasnya sudah terbangun. Nah, teman-teman barangkali bisa mencari di beberapa sumber yang mengkonfirmasi bagaimana jaringan jalan ini cukup luas. Dengan membangun jalan di atas rute yang cukup kuno ini dan menciptakan banyak rute baru, insinyur Romawi berani dalam rencana mereka untuk menggabungkan satu titik ke titik lain dalam garis secara terintegrasi. Apapun kesulitannya di dalam geografi dan biaya tenaga kerja. Jadi waktu itu pun mereka sudah memahami bahwa jaringan jalan ini harus membentuk loop yang tersambung menjadi sebuah sistem. Kondisi tersebut mendorong jalan Romawi menggunakan jembatan di atas sungai karena harus menyambungkan kan dari satu titik ke titik lain. Sehingga mereka membangun jembatan di atas sungai, membangun terowongan, membangun jembatan di atas jalan, dan banyak trik arsitektur dan teknik lainnya untuk menciptakan serangkaian monumen yang menakjubkan. Namun sangat praktis yang menyebar wilayahnya dari barat ya, dari Portugal sampai Konstantinopel, sampai dengan wilayah Turki sekarang atau Istanbul. Jadi cukup panjang sekali itu jaringan jalan. Di monitor para insan mereka belajar dapat melihat bagaimana para engineer Romawi saat itu menyusun lapis per lapis permukaan jalan, mulai dari perbaikan kondisi tanah dasar, kemudian base, kemudian pondasi lapis atas, kemudian lapis perkerasan atas sampai dengan lapis terakhir di lapis paling atasnya. Memang ya kondisinya ini cukup mahal dan cukup tebal. Itulah teknologi. Nanti teman-teman ya di beberapa slide ke depan akan melihat bagaimana perubahan ketebalan dari perkerasan jalan. Jalan-jalan tipe Roman ini masih banyak didapat ditemukan, misalnya jalan Romawi yang melewati di Pompeli ya, itu memperlihatkan bahwa waktu 2000 tahun tidak menghancurkan lapis perkerasan yang dibangun oleh pada engineer Romawi ini. Jaringan jalan umum Romawi mencakup lebih dari 120.000 km. Luar biasa panjangnya ya, saat itu udah 120.000 km, dengan sangat membantu pergerakan pasukan, orang, dan barang secara bebas di seluruh kekaisaran. Jalan-jalan tersebut merupakan indikator kekuatan Roma yang sangat terlihat, dan itu secara tidak langsung membantu menyatukan apa yang merupakan pencampuran budaya, ras, dan institusi yang luas. Jadi bagaimana fungsi jalan itu menyambungkan sosial budaya politik, ini sudah ditunjukkan Roma di 2000 tahun yang lalu. Itu perkembangan jalan di Roma. Para insan mereka belajar, jaringan jalan di Roma ini luar biasa, ada di berbagai tempat, mulai dari sisi barat seperti yang saya sebutkan tadi ya, mulai dari Portugal, Spanyol gitu ya, sampai dengan arah timur wilayah Turki sekarang. Nah, jaringan jalan di Romawi ini tentu saja bukan hal baru ya. Jadi tentu saja bangsa Romawi ini bukan penemu jalan. Tetapi seperti di banyak bidang lainnya, mereka mengambil ide dari zaman perunggu dan memperluas konsep itu. Berani menguras potensi dari ide semaksimal mungkin,
sehingga jalan Romawi tumbuh besar berkembang mulai dari pertama sampai dengan sekarang. Nah, yang paling terkenal sekarang adalah Via Appia, atau dalam bahasa kita disebut dengan Jalan Appian. Itulah ya bagaimana Romawi ini memang bukan teknologi pertama, bukan orang pertama, tapi mereka berusaha mengambil ide-ide dari zaman sebelumnya kemudian mengembangkannya sehingga terkenal sampai dengan sekarang. Jadi pada insan Merdeka Belajar, sejarah perkembangan Jalan Roma ini cukup panjang ya, cukup memberikan makna di dalam perkembangan teknologi. Insya Allah di pertemuan berikutnya saya akan bahas khusus tentang perkembangan jaringan jalan, perkembangan teknologi jalan sampai dengan teknologi pemeliharaan jalan-jalan di Roma. Insya Allah kita akan buat video khusus tentang Roma Empire ini. Baik, para insan Merdeka Belajar, di monitor teman-teman para insan Merdeka Belajar dapat melihat bagaimana lapisan-lapisan jalan di Roma ini disusun sedemikian hingga sehingga mencapai ketebalan yang luar biasa. 125 mm tambah 40 mm tambah 250 mm tambah 10 mm. Jadi ini sangat tebal sekali. Lapisan yang ada adalah mulai dari rubble stones, kemudian coarse concrete ya, kemudian fine concrete, mulai dari local stone dan lime, kemudian terakhir ada lime growted polygonal slabs. Jadi ini lapisan-lapisan ini tentu hasil penelitian mereka ya di saat itu, sehingga menghasilkan jalan yang stabil untuk dilewati oleh kereta-kereta, kereta niaga, kereta perang ya, kereta logistik. Tapi kereta bukan arti dalam roda besi ya, ini kereta kuda sebagian besar waktu itu. Ini untuk keperluan logistik. Nah, jaringan jalan Roma ini ditandai sebagian besar adalah menghubungkan antara pelabuhan dengan pusat kerajaan atau daerah taklukan satu dengan daerah taklukan lainnya, sehingga memanjang sepanjang 120.000 kilometer seperti yang disebutkan tadi. Mari kita lanjutkan. Selain itu, setelah Roma ada namanya Telford Road ya. Ini hal yang dapat kita ambil maknanya dari jenis perkerasan ini adalah terutama mereka sudah melakukan adanya elevasi yang berbeda, gradien dari tengah ke samping, atau bahasa sederhananya ada kemiringan jalan sehingga dapat mengalirkan air di saat hujan atau ada air limpasan, sehingga jalan tidak menampung air yang melimpah dan menyimpannya sehingga bisa merusak struktur perkerasan jalan. Ini yang cukup menarik ya. Memang kemiringannya crossfell-nya itu 100 mm per 10 meter jalan, artinya 1%. Walaupun 1% yang kemudian saat ini menjadi 2 atau 3%, ini adalah menunjukkan teknologi pertama bagaimana para engineer sudah memperhatikan agar jalan tidak terganggu oleh aliran air atau tidak terganggu oleh rendaman air. Jalan diusahakan selalu kering. Sementara kalau dilihat dari jenis lapisannya, dilihat di bagian bawah itu menggunakan batuan ya dengan lebar atau tebal sekitar 10 mm gitu kan, dengan ketinggian 175 sampai 75 mm. Jadi bervariasi ya, ini untuk mendapatkan kekuatan yang saling mengisi. Ini perbedaan ketinggian ini tentu ada maknanya. Nah, dibandingkan dengan jenis Romanus tadi, tebalnya lebih mendingan ya. Ini total 365 mm atau 36,5 cm. Nah, perkembangan ini para insan Merdeka Belajar dapat dilihat ya bahwa dari satu teknologi ke teknologi lain ada makna-makna yang harus kita pahami. Jangan sampai setelah sekian ratus tahun perkembangan teknologi perkerasan jalan ini berkembang, saat ini para insan Merdeka Belajar, para desainer ya, para perancang malah melupakannya. Misalnya mulai melupakan tentang layer drainage layers, kemudian melupakan tentang elevasi. Kemiringan jalan ini sangat penting ya para insan Merdeka Belajar. Kadang-kadang di dalam membuat jalan yang praktis mulai dilupakan, yang penting jalannya terbangun. Nah, ini kalau kita lihat Telford Road ini tentunya kita harus malu sendiri di saat itu saja bagaimana orang merancang
jalan ya, mulai dari kemiringan gitu kan, menggunakan material yang rapi, menggunakan material yang berbeda. Kemudian mereka memperhitungkan mana badan jalan, mana bahu. Artinya di saat itu pun teknologi perkembangan jalan ini sudah cukup bagus. Nah, barangkali ini di layar para insan Merdeka Belajar dapat melihat makadam roots ini yang paling terkenal. Sebelum saya sendiri belajar tentang teknik sipil, sering sekali mendengar di kampung saya waktu saya kecil makadam root. Dibilangnya lapisan makadam gitu kan. Bagaimana lapisan makadam ini yang setebal 250 mm dibangun, artinya lebih tipis dari Telford root sebelumnya ya, yang 36,5 cm, ini sekarang cuma 25 meter, berlapis-lapis ya, berlapis-lapis gitu kan, dengan tetap memperhatikan crossfell, jadi ada kemiringan jalan gitu kan, 75 mm setiap 10 meter jalan. Memang lebih tidak miring, tapi ini tetap menunjukkan bagaimana kemiringan selalu perhatikan. Ini yang saya selalu ingat gitu kan, bahwa teknologi jalan dari ratusan tahun lalu sudah memikirkan bagaimana jalan tidak terganggu oleh air. Nah, lapisan makadam ini terdiri dari 3 lapis utama ya. 2 layer pertama di bawah adalah dari batu yang disusun ya, dipecah gitu kan. Lapis terakhir di atas adalah setebal 5 cm atau 50 mm, merupakan batu pecah yang lebih halus, lebih kecil, untuk mendapatkan permukaan yang lebih nyaman untuk dilewati oleh pengguna di atasnya. Sebenarnya siapa sih makadam roots ini atau apa gitu kan? Makadam roots ini merupakan nama orang sebenarnya ya. Jadi John Macadam gitu kan, lahir di 1756, kemudian beliau wafat di 1836. Dia menghasilkan lapisan jalan ya, yang disusun dari pecah-pecahan batu atau batu yang dipecah sehingga menjadi satu kesatuan dan mendapatkan nilai struktur yang cukup baik. Jadi John Macadam ini barangkali ya merupakan tokoh yang menerapkan bagaimana membuat lapis perkerasan jalan yang tidak terlalu tebal tapi cukup kokoh, sehingga sampai saat ini lapisan makadam ini masih digunakan dan terus dikembangkan. Apabila para insan Merdeka Belajar memperhatikan dari awal sampai sekarang, maka dapat dilihat bagaimana 200 tahun sebelum Masehi gitu, Romans Road ini dibangun dengan ketebalan 900 sampai 1000 mm, artinya 1 meter ketebalan perkerasannya. Kemudian di Telford ya, menjelang 1800-an itu lebih tipis ya, 35 cm sampai 45 cm ya. Yang di gambar sebelumnya kita gambarkan 36,5. Kemudian makadam semakin tipis ya. John Macadam ini hanya memerlukan 25 cm untuk lapis perkerasan. Kemudian di awal abad 1920 ya, di tahun 1900-an ketebalannya semakin tipis, yaitu hanya memerlukan 10 sampai 15 cm. Tentu perkembangan ini didukung oleh teknologi yang semakin bagus, mengetahui kekuatan yang diperlukan, mengetahui karakteristik tanah dengan memanfaatkan kekuatan material yang lebih baik dengan metode pemasangan yang lebih tepat. Nah, sayangnya belakangan cukup banyak, barangkali karena jaringan jalan semakin luas, banyak sekali yang mengabaikan filosofi bagaimana perkerasan jalan dibangun. Jadi saat ini tidak sedikit kita menemukan jalan baru sudah hancur gitu kan, hancur sebelum masanya gitu kan. Ini yang kadang-kadang kita sayangkan. Baik para insan Merdeka Belajar, kalau kita lanjutkan, maka perkembangan yang akan kita pelajari di sini akan kita lihat sepintas tentang bagaimana perkerasan kaku ini berkembang gitu kan, mulai berkembang gitu kan. Dari waktu ke waktu ya, Portland Cement pavement ini berkembangnya kapan, bagaimana ya, barangkali ini ya sebagai bagian dari
konsentrasi dalam materi saat ini. Jadi perincian mereka belajar jalan pergerakan kaku telah lama diterapkan di Inverness, Inggris, yaitu pada tahun 1868 lebih tepatnya ya, atau 1865 kalau di layar. Tetapi pada saat itu perkembangannya tidak begitu pesat, di mana sampai dengan tahun 1919 hanya beberapa kilometer jalan saja yang telah dibangun. Sementara di Amerika Serikat, perkerasan kaku yang pertama dibangun ialah di Bellefontaine, Ohio, pada tahun 1891 oleh George Bartholomew. Dia telah belajar tentang produksi semen di Jerman dan Texas, serta menemukan sumber material tersebut seperti batu kapur dan lempung di pusat Ohio. Karena perkerasan kaku ini yang pertama kali dibangun di sana, pemerintah daerah meminta dia memberikan jaminan sebesar $5.000 ya. Jadi mungkin pemerintah negara bagian waktu itu meminta jaminan karena ini adalah awal dan pemerintah negara bagian khawatir bahwa terjadi kegagalan. Engineer ini ya, George ini menjamin ke pemerintah bahwa perkerasan kaku yang dia bangun di awal ini mampu bertahan 5 tahun. Namun rupanya luar biasa ya. Lebih dari 100 tahun kemudian ternyata bagian perkerasan kaku ini masih berfungsi. Jadi teman-teman yang punya kesempatan bermain ke Ohio ini masih bisa melihat bagaimana jalan yang dibangun di 1891 ini sampai saat ini masih ada gitu kan. Kemudian pada 1893 di Court Avenue dan Opera Street ya, jalan-jalan tersebut kemudian diperkeras. Di Columbia Avenue dan Main Street diperkeras di tahun berikutnya. Pada saat itu istilah beton atau konkrit belum digunakan. Secara umum bahan tersebut masih diberikan nama artificial stones. Jadi saat ini belum ada istilah konkrit ya atau jalan beton. Saat itu masih menggunakan istilah artificial stones. Jadi batuan buatan gitu kan, batu buatan. Yang pembuatannya dicampur secara manual dengan ukuran 1,5 meter persegi ya, digabung-gabungkan. Perkerasan kaku lainnya termasuk dalam generasi awal yaitu Front Street di Chicago yang dibangun tahun 1905 dan bertahan selama 60 tahun, luar biasa ya. Jadi 60 tahun, serta Woodward Avenue di Detroit tahun 1909 yang merupakan bagian tonggak perkerasan kaku pertama. Perincian mereka belajar dengan meningkatnya penggunaan kendaraan beroda 4 terutama di Amerika dan di Eropa, kemudian menjadikan peningkatan pula juga keperluan jalan yang berkeras. Selanjutnya pada tahun 1913 perkerasan kaku dekat Pine Bluff, Arkansas telah dibangun dengan panjang 37 km. Barangkali ini jalan perkerasan kaku pertama yang panjang ya, sepanjang 37 km dengan biaya $1 per setiap foot ya, setiap kaki, dengan lebar 2,7 meter dan tebal 12,5 cm. Kemudian perkerasan kaku lain juga diterapkan di rest area. Kemudian ini diikuti dengan pembangunan perkerasan sepanjang 79 km di jalan luar kota di Mississippi tahun 1914. Dan menjelang akhir tahun 1914, panjang total jalan dengan perkerasan kaku di Amerika telah mencapai 37.088 km. Luar biasa memang ya, di awal abad ke-20 ini atau di tahun 1900-an Amerika sudah mampu membangun 37.088 3.700 berarti ya, 3.788 km jalan dengan perkerasan kaku atau lebih dikenal dengan stone artificial ya. Nah, untuk memberikan masukan dalam pengembangan prosedur perencanaan perkerasan kaku telah banyak dibuat beberapa kajian selama beberapa tahun. Evaluasi pertama kali pada kinerja perkerasan kaku telah dilakukan oleh Departemen Pekerjaan Umum Detroit ya. Jadi PU ya, Public Department ya, di Detroit 1909 ya, Public Work Department. Jadi di tahun 1909 itu mereka membuat jalur percobaan dengan beton, granit, kerosot block, cedar blocks ya.
Nah, berdasarkan hasil studi ini, Wycombe Michigan telah memperkeras Woodward Avenue dengan beton, kemudian lebih dari 96 km diperkeras dengan perkerasan kaku pada 2 tahun berikutnya. Nah, perkembangan ini terus berkembang ya, sehingga 40 tahun kemudian atau di tahun 1950 atau 1951 sekarang kita kenal dengan FHWA bersama dengan Highway Research Board, sekarang mungkin lebih dikenal dengan TRB. Nah, kalau kita baca-baca buku banyak kan TRB ya, Transportation Research Board, melakukan road test 1 di sebuah jalan ya di selatan Washington DC. Jalan ini kalau tidak salah sepanjangnya 1,6 km dengan lebar 2 lajur, diamati secara terus-menerus, dipasang alat pemantau dan dilalui oleh 1000 truk per hari. Hasilnya menunjukkan pentingnya fungsi penyalur beban antara plat, pengaruh kecepatan dan beban sumbu, serta masalah penyebab pumping. Jadi memang para insan mereka belajar ya, saat kita masih mencoba mendirikan negara di awal-awal kemerdekaan, mereka sudah melakukan penelitian yang luar biasa di dalam perkerasan kaku ini. Nah, perkembangan ini para insan mereka belajar dapat dilihat ya bagaimana di Bellefontaine, Ohio di tahun 2016 jalannya masih dari blok-blok beton ini, atau zaman itu dibilangnya stone artificial ya, yang dibuat 1,5 meter persegi kemudian dipasang di permukaan jalan dan sampai saat ini masih kuat. Nah, kalau kita perhatikan dari awal tadi saya diskusi, saya cerita ringan, ini adalah didukung bagaimana riset dilakukan tanpa lelah, secara terus-menerus dan berkesinambungan. Nah, barangkali ini yang harus terus kita lakukan, bagaimana kita meriset, bagaimana tanah dasar, bagaimana jenis perkerasan digunakan, metode yang digunakan, antisipasi terhadap cuaca, antisipasi terhadap beban jalan gitu kan, termasuk di atasnya overload atau over capacity, ini yang harus diperhatikan. Jadi jangan ada paradigma yuk kita bangun jalan beton karena tidak perlu pemeliharaan, yuk kita bangun jalan beton karena lebih kuat. Mungkin betul lebih kuat, mungkin betul biaya pemeliharaannya lebih murah, tapi kaidah-kaidah di dalam membangunnya juga harus diperhatikan. Contoh keseragaman tanah dasar, ini mutlak. Tanpa keseragaman tanah dasar yang baik, maka akan terjadi longsoran di tanah dasar yang menyebabkan permukaan jalan beton patah, bahkan hancur, dan biaya pengembalian kondisinya jauh lebih mahal daripada perkerasan lentur. Baik, para insan mereka belajar, ini pengantar untuk sejarah perkembangan teknologi perkerasan, lebih dititik beratkan ke teknologi perkerasan kaku ya, yang di awal-awalnya lebih dikenal dengan stone artificial ya. Barangkali ini bisa membekali teman-teman untuk mengembangkan pola pikir bagaimana kita memahami perkerasan lentur atau perkerasan kaku nantinya. Baik, para insan mereka belajar, cukup sampai sini dulu. Insya Allah di lain kesempatan kita sambung lagi dengan materi yang lebih dalam. Di pertemuan berikut kita akan mencoba memaparkan bagaimana teknologi perkembangan di Romance Road ya, Romance Empire, tentang jaringan jalan dan perkerasan yang mereka lakukan. Terima kasih, tetap sehat, tetap semangat, insya Allah tetap barokah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.